Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1775. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Guru datang ke Kincen dan menjawab, "Tuan, meskipun bawahan ini telah tidak aktif di Laut Mati sebanyak tahun, namun ini adalah pertama kalinya aku datang ke laut dalam seperti ini. Aku juga pernah menyelam ke dasar laut beberapa kali, tetapi pada dasarnya di kedalaman sebelumnya aku sesekali bertemu dengan binatang hantu raksasa, dan kami sering memancing mereka ke permukaan laut. Tetapi aku telah menyelam sedalam ini seperti hari ini, dan aku belum pernah bertemu dengan binatang hantu tingkat raksasa. Dan bawahan juga tidak tahu situasi spesifiknya," kata iblis tua Xuan Gui. "Mungkinkah binatang hantu di sini tak ditakuti oleh napasku?" kata Kincen yang merutkan kening. Kincen berpikir awalnya dia akan segera melihat hantu monster tingkat raksasa, akan tetapi siapa yang tahu bahwa monster hantu terkuat yang ditemui Kincen sejauh ini hanyalah monster hantu tingkat transenden puncak 2. Meskipun monster hantu yang ditemui kemudian lebih gelap dari yang sebelumnya. Udang hantu air itu kuat, akan tetapi dalam pandangan Kincen itu sama sekali tidak cukup. "Tanpa monster hantu tingkat raksasa, bagaimana kultivasiku bisa menerobos?" kata Kincen. Kemudian Kincen terus menyelam jauh ke kedalaman Laut Mati. Di saat dia menyelam lebih dalam, Kincen segera merasakan niat membunuh di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Dan iblis tua Xuan Gui juga yang lainnya secara bertahap merasa bahwa mereka tidak bisa bernapas. Tempat ini terlalu dalam, dan ini adalah pertama kalinya bagi iblis tua Xuan Gui dan leluhur hantu iblis darah menyelinap masuk. Setelah Kincen dan yang lainnya menyelam ke ratusan mil, tiba-tiba sekelompok binatang hantu raksasa seperti ular laut muncul di depan mereka. Binatang hantu ini semuanya memancarkan aura yang menakutkan. Yang terlemah adalah raksasa tingkat puncak transenden ganda. Tubuhnya besar sepanjang 10.000 kaki berenang di laut yang dalam. Dan ada titik-titik terang di tubuh mereka, ada juga akar lunak seperti tentakel bercahaya di kepala mereka yang terus-menerus berenang berkedip-kedip seolah-olah mereka berkomunikasi satu sama lain. Di dasar laut yang gelap dan tak berujung ini, monster-monster raksasa seperti ular berkumpul bersama, dan niat membunuh mereka yang mengerikan memadat menjadi pusaran yang mengerikan menutupi dasar laut yang dalam, membuat orang merasa sangat takut. "Tuan Muda Chen, ada begitu banyak ular laut di sini," kata Seribu Tulang. Dia merangsang air Laut Mati dengan hati-hati datang ke sisi Kincen. Pada kedalaman ini bahkan dia harus memobilisasi air Laut Mati untuk menahan niat membunuh di sekitar. Jika tidak akan sangat sulit untuk tinggal di sini terlalu lama. "Mengapa kita tidak mengadakan pesta panggang ular?" kata Seribu Tulang. Sabit kematian di tangannya memancarkan niat membunuh yang dingin, dan dia tidak sabar untuk bergegas maju. Hanya saja begitu dia selesai berbicara, boom, dia sepertinya merasakan sesuatu. Ular laut yang cerah. Terlihat ular laut di kedalaman laut itu tampaknya setengah waspada sekaligus dengan suara keras. Ular laut yang cemerlang. Ini tiba-tiba muncul sinar cahaya yang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan petir yang mengerikan menyala dari dasar laut menerangi air laut yang gelap. "Tuanku, tidak baik. Ini adalah binatang guntur belut dewa. Ia adalah salah satu spesies terkuat di Laut Mati. Ia jauh dari sebanding dengan binatang tempurung kura-kura bergaris hitam sebelumnya dan udang hantu air hitam. Sialan, kita telah masuk ke negeri para dewa. Sarang bawah laut binatang guntur belut. Sudah berakhir, ini sudah berakhir," kata iblis tua Xuan Gui. Dia mengucapkan kata-kata kepanikan, wajahnya yang gelap menjadi pucat karena ketakutan. Diketahui binatang guntur gelap belut dewa itu adalah salah satu binatang hantu teratas di Laut Mati. Berbeda dari binatang hantu lainnya, binatang guntur belut dewa ini tidak hanya memiliki niat membunuh yang mengerikan, akan tetapi juga melepaskan serangan guntur yang luar biasa.
Di dunia bawah laut yang penuh dengan air laut ini, itu hanyalah seperti mimpi buruk. Pada saat ini mata Kincen juga memperhatikan belut dewa dan binatang guntur yang tak terhitung jumlahnya di bawah, dan kelompok-kelompok yang menakutkan di seluruh jurang dasar laut yang gelap. Lagi pula dasar laut itu gelap gulita, tetapi ketika belut binatang guntur itu terbangun, dasar laut yang gelap pun menjadi kota yang tidak pernah tidur, dan cahaya guntur yang menyilaukan menyala-nyala di mana-mana, membentang hingga puluhan ribu mil. Selain itu, dalam kelompok binatang guntur belut dewa ini, Kincen samar-samar tampak melihat keberadaan aura transenden tingkat 3. Ada binatang guntur belut dewa tingkat raksasa yang mengintai di langit yang cerah, dan bahkan ada lebih dari satu dari mereka. Dasar laut tampaknya telah membentuk semacam formasi yang membuat orang tidak mungkin melampaui kolam guntur. Baiklah, Kincen bersemangat. Setelah mencari-cari begitu lama, Kincen akhirnya menemukan binatang hantu raksasa ini. Pada saat ini mata Kincen menyala. Bahaya apapun, ketakutan apapun diabaikan oleh Kincen. Bunuh! Sosok Kincen pun berkedip dan dia langsung bergegas ke tempat di mana guntur bersinar di kedalaman laut. Sialan, Tuan Muda Chen, tunggu kami! 1000 tulang buru-buru berteriak dan mengejarnya. Saat ini di dasar laut di depan, belut-belut guntur dewa dan binatang itu yang sedang menghancurkan dan menjarah yang terbang ke sana kemari. Mereka seolah-olah merasakan kedatangan Kincen, dan wilayah laut di dasar laut yang kedalamannya ratusan juta mil benar-benar terbalik. Duar, ledakan, cahaya guntur yang mengerikan seperti lautan luas memenuhi seluruh dasar laut dalam sekejap menyerbu dengan ganas. Seorang kultivator hantu benar-benar menyelinap ke negara kita. Ada apa? Apa yang dilakukan kelompok orang di atas untuk makan, sehingga membiarkan kultivator menyelinap ke tempat yang begitu dalam di laut mati? Sialan. Bunuh para kultivator ini dan lahap kekuatan mereka. Suara-suara komunikasi terus berkomunikasi di dasar laut, dan belut dewa dan binatang guntur ini menunjukkan suara-suara marah, memberontak dalam sekejap dan dengan gila membunuh Kincen dan yang lainnya. Boom! Seperti letusan gunung berapi dari bawah laut, guntur tak berujung mekar dalam sekejap yang disertai dengan kekuatan guntur mengerikan. Sekelompok binatang guntur belut dewa melompat, masing-masing dari mereka mengedarkan sumber tubuh, terhubung menjadi satu bagian dan berubah menjadi serangkaian guntur yang mengerikan. Kolam itu dipenuhi oleh udara. Kincen melihat bahwa di antara pasukan belut dewa dan binatang guntur, setiap belut dewa dan binatang guntur setidaknya memiliki panjang 1000 kaki, dan tekstur padat di sekujur tubuhnya membentuk simbol guntur yang aneh yang terus bergerak dan berkedip pada titik itu. Lalu ini adalah area inti dari tekstur ini adalah tempat sumber guntur yang dilepaskan. Pada saat ini puluhan ribu belut raksasa dan binatang guntur terbang dengan terorganisasi, bersatu-satu sama lain dan membentuk formasi besar yang menutupi langit dan matahari, yang cukup dengan mudah mengejutkan penguasa daerah terlarang. Dasar belut kecil berani mengambil inisiatif untuk menyerang kita. Mereka mencari kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita adalah penguasa biasa dari daerah terhalang? Tuan Muda Chen, lihat metodeku, kata 1000 tulang. Dia berteriak keras. Dia mendesak dewa sabit kematian di udara. Seketika sabit kematian berubah menjadi 7 atau 8 bilah cahaya hitam bersilangan dari dasar laut mati langsung menebas, dan dengan keras itu menebas ke lautan guntur yang terdiri dari belut dewa binatang guntur yang berada di atas formasi. Boom, boom, boom. Puluhan belut dewa dan binatang guntur terputus sekaligus. Daging dan darah terbang melintasi tubuh dan sumber dalam tubuh mereka meledak seperti guntur dalam sekejap, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Namun 7 atau 8 cahaya pedang itu dihentikan oleh guntur yang mencengangkan setelah membunuh puluhan belut dewa dan binatang guntur. Dan sumber ledakan guntur dari belut dewa dan binatang guntur ini tidak menghilang. Tapi formasi guntur diselap lagi dan bergabung ke dalam formasi. Awalnya seperti Kincen dan yang lainnya memenggal kepala binatang hantu ini, namun setiap kali mereka membunuh musuh, mereka akan secara alami otomatis menyerap asal-usul binatang hantu ini dan memperkuat diri sendiri. Akan tetapi sekarang itu tidak dapat menyerap asal-usul belut dewa guntur ini sama sekali.
Karena setelah sumber gunturnya menghilang, ia akan secara otomatis menyatu ke dalam formasi dan menjadi bagian kekuatan dalam formasi. Selain itu, serangan sabit kematian yang seperti memasuki tanah tak bertuan sebelumnya, tiba-tiba saat ini bertemu dengan perlawanan yang kuat. Ternyata itu hanya membunuh puluhan belut dewa dan binatang guntur sebelum kemudian dihentikan di dasar laut. Hei, pertahanan belut kecil ini begitu kuat, kata Seribu Tulan. Dia sendiri terkejut. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia telah memulihkan banyak kekuatan tempur di kehidupan sebelumnya dan dikombinasikan dengan harta karun sabit kematian. Namun dia hanya bisa membunuhnya sedikit, hanya membunuh lusinan dari binatang guntur belut dewa. Tentu saja hal ini membuat Seribu Tulang terkejut. Dan ketika leluhur Seribu Tulang terkejut, belut dewa dan binatang guntur itu menyerang dan mereka menjadi marah. Cahaya guntur seperti lautan menyelimuti leluhur Seribu Tulang. Seribu Tulang langsung merasakan mati rasa dan nyeri di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada ribuan jarum yang halus terus-menerus menusuk kulitnya, mencoba menembus pertahanan fisiknya. Tidak, ada niat pemusnahan dan pembunuhan yang mengerikan yang terkandung dalam kekuatan guntur ini, kata Seribu Tulang. Dia terkejut. Serangan transenden puncak 2 seharusnya tidak dapat memberinya sedikit pun bahaya. Tetapi serangan binatang guntur belut dewa ini menimpanya yang membuatnya merasakan sakit yang hebat. Niat membunuh pemusnahan yang mengerikan dan niat membunuh pemusnahan ini sebenarnya dapat menyebabkan tingkat bahaya tertentu padanya. Senior Seribu Tulang, kamu harus berhati-hati. Belut dewa binatang guntur ini hidup di kedalaman laut mati sepanjang tahun. Kekuatan supernatural guntur yang mereka tunjukkan berbeda dari serangan biasa. Mereka mengandung kekuatan membunuh yang sangat mengerikan di laut mati. Binatang guntur belut dewa tingkat transendensi dapat menembus pertahanan tingkat master area terlarang. Kata iblis tua Xuangui. Dia buru-buru melangkah maju untuk mengingatkan Seribu Tulang. Kita harus menjaga jarak. Kita tidak boleh dikelilingi oleh binatang guntur belut dewa ini, karena begitu dikelilingi, kekuatan guntur yang tak ada habisnya akan langsung menembus pertahanan kita dan kita pasti akan mati, kata iblis tua Xuangui. Dia pun dengan bersemangat membuka mulutnya. Ini adalah kengerian sebenarnya dari binatang guntur belut dewa. Ini sedikit seperti leluhur hantu darah. Jika tidak, bagaimana mungkin itu membuatnya begitu gugup hanya dengan menjadi binatang hantu transenden ganda. Namun sebelum iblis tua Xuangui suaranya jatuh, dia mendengar suara ledakan. Qin-Chen sama sekali tidak mundur, tetapi Qin-Chen maju. Dan Qin-Chen langsung menyerbu pasukan binatang belut guntur yang memenuhi langit dan langsung dikelilingi oleh guntur yang tak berujung. Sama sekali tidak takut dikelilingi oleh belut dewa guntur ini. Persetan. Mata iblis tua Xuangui membelalak, wajahnya kusam dan dia hampir tidak berdaya untuk mengeluh. Mengapa setiap kali dia mengatakan sesuatu, tuanku Qin-Chen selalu berpikir sebaliknya? Ini seperti menampar wajahnya. Ayo, pergi. Tubuh leluhur Seribu Tulang bergetar, mengguncang kekuatan guntur di sekelilingnya dan membentuk formasi di sekeliling pinggiran dengan iblis tua Xuangui dan leluhur hantu bis darah. Pada saat ini di tengah langit yang penuh guntur, Qin-Chen memasuki tengah-tengah binatang guntur belut dewa itu. Meraung. Merasakan tindakan Qin-Chen, belut dewa binatang guntur ini langsung marah. Apa yang dilakukan pihak lain sama sekali tidak mempertimbangkan kelompok mereka. Seketika badai petir yang mengerikan pun langsung terbentuk di sekitar tubuh Qin-Chen. Duar. Cahaya guntur membombardir Qin-Chen dan yang mengejutkan semua binatang guntur adalah bahwa kultivator di depan mereka ini itu hanya mengguncang tubuhnya sedikit dan nampak dia masih aman dan sehat. Ya, guntur laut mati yang mengandung kekuatan pemusnahan, kata Qin-Chen. Dia mengabaikan serangan guntur ini dan lalu dengan hati-hati merasakan kekuatan di dalamnya. Jika Anda bertanya kepada Qin-Chen kekuatan apa yang paling dia takuti di dunia, itu adalah guntur. Setelah berjalan di banyak tempat, Qin-Chen masih belum pernah melihat guntur yang dapat dibandingkan dengan dewa penghakimannya. Namun meskipun niat membunuh guntur yang dilemparkan oleh binatang guntur belut dewa di depannya tidak dapat membahayakan Qin-Chen, namun itu juga memberi Qin-Chen beberapa inspirasi untuk menggabungkan kekuatan niat membunuh dengan guntur. Bunuh. Sementara pikirannya berputar, Qin-Chen menyerbu binatang guntur belut dewa dan meledak dengan sebuah pukulan. Duar.
Lautan guntur di depannya tiba-tiba membentuk badai yang mengerikan dan meledak. Ratusan belut dan binatang guntur pun dibunuh oleh Qinchen, kemudian dimusnahkan, dicekik menjadi ketiadaan. Sumber guntur di seluruh langit terus menyusut dan itu sebenarnya akan kembali ke formasi besar untuk mengisi kembali kekuatan formasi besar. Biarkan aku menyerapnya, kata Qinchen. Bagaimana mungkin Qinchen membiarkan kekuatan sumber guntur kembali? Qinchen memperbaiki matanya dan mengangkat tangannya yang besar dan secara paksa menyerap kekuatan sumber guntur ke dalam tubuhnya, melahapnya dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, Qinchen merasa bahwa asal-usul pientinnya yang telah sedikit membaik, bahkan kekuatan guntur di tubuhnya meningkat. Binatang guntur belut dewa ini benar-benar kuat, kata Qinchen. Dia menunjukkan ekspresi gembira. Binatang hantu yang telah dia bunuh sebelumnya hampir tidak dapat meningkatkan kultivasinya. Tetapi sekarang binatang guntur belut dewa akhirnya membuat Qinchen merasakan peningkatan pada kultivasinya. Boom, boom. Akhirnya Qinchen terus-menerus menyerang dan tiba-tiba sejumlah besar binatang guntur belut dewa jatuh. Tidak peduli seberapa marahnya binatang guntur belut dewa ini, mereka tidak dapat menghentikan Qinchen. Setelah memenggal beberapa belut dewa dan binatang guntur, Qinchen merutkan kening. Meskipun asal-usul binatang guntur belut dewa memang dapat meningkatkan kultivasinya, namun kecepatan peningkatannya juga masih terlalu lambat, dan itu hanya meningkatkan kultivasinya sangat sedikit. Jika dia ingin menerobos, dia masih harus bertarung pada tingkat transendensi rangkap 3. Pasti ada keberadaan tingkat transendensi rangkap 3 pada pasukan belut dewa dan binatang guntur ini, tapi mereka bersembunyi. Untuk mengendalikan pasukan belut dewa guntur ini secara rahasia untuk menangkap pencuri dan raja, pertama-tama saya harus menemukan belut dewa super di antara belut-belut dewa itu. Dan setelah ditemukan maka pasukan di sini secara alami akan runtuh, kata Qinchen. Kemudian sosok Qinchen berkedip dan dia menyapu langsung ke ruang angkasa dalam binatang guntur yang memenuhi langit. Tidak, kami telah kehilangan tuan kami. Di luar, iblis tua Xuan Gui terkejut. Pada saat ini, Qinchen telah dikelilingi oleh guntur yang tak berujung dan tidak ada jejaknya. Dan dengan basis kultivasi mereka mustahil untuk menindaklanjuti. Jangan khawatir dengan asal-usul dan kekuatan Tuan Muda Chen. Guntur dari binatang guntur belut dewa ini sama sekali tidak dapat menyakitinya, kata Seribu Tulang. Dia menyeringai, tetapi dia sama sekali tidak khawatir. Siapa lagi orang yang lebih kuat daripada kekuatan guntur selain Tuan Muda Chen? Saat ini Qinchen memasuki pasukan belut dewa dan guntur. Belut dewa guntur yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan gila, dan badai yang mengerikan terbentuk bahkan menyebar ke permukaan laut. Sekarang di atas laut, di kedalaman laut mati, di pinggiran badai laut mati. Pada saat ini di sana terlihat dua sosok muncul. Melihat badai yang menutupi langit dan matahari di depannya, pemimpin Jia Luo Mingju sedikit mengernyit. Lalu iblis bayangan juga merutkan kening dan berkata, "Tuanku, ini adalah badai laut mati. Haruskah kita berkeliling di sini?" Jia Luo Mingju menjawab, "Badai laut mati sangat luas dan penguasa orang mati dan lainnya pergi 2 hari yang lalu. Kita jangan membuang-buang waktu lagi. Ayo pergi," kata Jia Luo Mingju. Dia tampak tenang melangkah keluar dan memasuki badai laut mati. Sementara leluhur iblis bayangan pun bergegas mengikutinya. Boom! Begitu mereka berdua memasuki badai laut mati, gelombang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menampar tubuh mereka. Bagaimana niat membunuh seperti itu bisa mempengaruhiku, kata Jia Luo Mingju. Dia mencibir. Berbeda dari kegugupan iblis tua Xuan Gui setelah memasuki badai laut mati. Setelah Jia Luo Mingju masuk, dia berjalan dengan santai seperti di tamannya, sama sekali mengabaikan serangan dan pembunuhan badai di sini. Niat membunuh yang terkandung dalam badai ini tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Boom! Pada saat yang sama ada binatang buas jiwa gelap yang bersembunyi di tengah badai dan menyerang secara diam-diam. Tetapi mereka semua dengan mudah dipenggal oleh Jia Luo Mingju dan darah menodai kekosongan. Beberapa kristal jiwa jatuh ke tangan Jia Luo Mingju. Jia Luo Mingju pun dengan santai meliriknya dan menyimpannya. Kristal-kristal jiwa ini meningkatkan kultivasinya hampir tidak signifikan.
Mereka terbang jauh, tidak ada binatang buas hantu yang dapat melukai Jia Luo Mingju sedikit pun. Setelah berjalan beberapa saat, Jia Luo Mingju tidak dapat menahan cemberut dan melihat ke kedalaman badai laut mati. Aneh, mengapa badai laut mati kali ini jauh lebih ganas dari sebelumnya? Kata Jia Luo Mingju, dia telah berkali-kali mengalami badai laut mati, tetapi dia jelas merasa bahwa badai laut mati kali ini tampaknya jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Mungkinkah binatang hantu di laut mati tahu tentang tindakan kita kali ini, jadi mereka sengaja memburu dan membunuh para kultivator hantu di tanah telantar kita? Kata Jia Luo Mingju, dia berpikir, karena ini bukan tidak mungkin. Tidak semua binatang hantu adalah monster tanpa kebijaksanaan spiritual. Beberapa binatang hantu yang kuat tidak lebih lemah daripada kultivator biasa, dan yang kuat di tanah telantar berburu di laut mati ini sepanjang tahun, dan mereka telah menjadi musuh kelas dunia dengan binatang hantu. Begitu binatang hantu menemukan bahwa ada sejumlah besar kultivator tanah telantar yang aktif di wilayah laut ini, maka itu akan memicu badai laut mati. Itu adalah hal wajar untuk menyergap. Pada akhirnya Jia Luo Mingju dan leluhur iblis bayangan pun terus-menerus menyelam lebih dalam. Setelah itu, sosok Jia Luo Mingju bergetar, dia terus-menerus menjarah langsung ke kedalaman laut mati. Sementara pada saat ini, di dasar laut di bawah badai ini, Qin Chen terlihat dengan panik membunuh banyak pasukan Blood Guntur di sana. Terlihat cahaya guntur bertahan di seluruh tubuh Qin Chen, tetapi Qin Chen tidak menyadarinya, dan seluruh tubuhnya seperti pisau tajam langsung memasuki pasukan Blood Guntur di depannya.